Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Dan kami percaya di sepanjang kehidupan kami, dimulai dari hari ini dan sampai selamanya, kasih-Mu pun tidak akan pernah berubah. Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu, melakukan banyak hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Berilah hikmat kepada kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 29 Juni 2024 tertulis dalam kitab Lukas 17 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dungi nina aka apostelima madok Tuhani, tabai mah haporsiaon nami. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Seorang ibu berdoa kepada Tuhan. Isinya demikian. Tuhan, berikanlah dan tambahkanlah kesabaran kepadaku, supaya aku bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi dan menerima kenyataan yang ada. Amin. Demikianlah dia di dalam doanya memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesabaran kepadanya. Mengapa dia berdoa demikian? Karena memang suaminya, anak-anaknya selalu membuat hatinya kesal. Hari-hari dia marah karena tidak bisa menerima perlakuan anak-anak dan suaminya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berkata kesabaran itu ada batasnya. Apa iya? Jika kesabaran itu ada batasnya, apakah itu masih dapat kita katakan sebuah kesabaran? Atau apakah itu sabar? Tentu tidak ya. Jika kesabaran itu ada batasnya, maka itu bukan lagi sabar, tetapi menjadi tidak sabar. Nah, ketika si ibu tadi telah berdoa dan terus meminta kepada Tuhan agar dia diberi kesabaran, ternyata anak-anak dan suaminya tidak langsung berubah. Mereka selalu saja mengesalkan hatinya. Mereka selalu saja membuat dia marah. Sampai pada akhirnya dia datang protes kepada Tuhan. Tuhan, saya kan sudah minta untuk diberi kesabaran. Tapi kenapa persoalan demi persoalan tidak pernah berhenti? Mengapa anak-anak dan suamiku selalu membuat aku kesal dan bahkan marah? Dia protes kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menganalisa kasus ini? Bagaimanakah kesabaran kita bisa dibuktikan? Apakah kita masih hidup di dalam kesabaran atau sebaliknya? Tentu kesabaran kita diuji ketika kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Ketika banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi terus-menerus berulang-ulang terjadi, membuat hati kita kecewa.
disitulah kesabaran kita diuji. Dan disitulah kekuatan kita disusun untuk tetap bertahan, menjadi pribadi yang baik, bisa merespon segala sesuatu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup di dalam kesabaran tentu tidak bisa dengan kekuatan dan kemampuan. Kita sangat membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, nasihat ini di dalam renungan kita adalah nasihat kepada murid-murid agar mereka hidup di dalam kesabaran, bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, dan memberikan pengampunan ketika orang lain berbuat kesalahan. Yesus mengajar kepada murid-muridnya agar mereka mengampuni melebihi dari apa yang mereka mampu. Jika dikatakan, jika lebih dari 7 kali, apakah kita dapat mengampuni? Ya, kita harus mengampuni. Jika kita mengampuni orang lain, teruslah lakukan selama kesempatan masih ada. Mengapa demikian? Karena kita sudah lebih dulu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita sudah lebih dulu mendapatkan sukacita, keselamatan, sekalipun kita berdosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, bersabarlah atas mereka. Berikanlah pengampunan dan doakanlah agar mereka berubah dan mereka kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Murid-murid tahu ini bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka manusia biasa, sama seperti kita. Ini pun jika diminta kepada kita dan memang harus kita lakukan. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Angka 7 di dalam perikop kita adalah bukan berarti batasan itu hanya sampai 7 kali. Tetapi ini mau menunjukkan pekerjaan yang berulang-ulang yang tiada henti. Kapan kita berhenti? Saat Tuhan menghendakinya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah bersabar di dalam kasih kepada sesamamu, sebagaimana Yesus Kristus sabar atas kamu. Marilah kita selalu memberi pengampunan dan terus saling memaafkan, agar apa yang dikenan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Karena jika mengandalkan pikiran dan kekuatan kita, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Karena kita sangat terbatas. Demikian juga kesabaran kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berbahagialah kita. Jika kita meminta kesabaran kepada Allah, maka kita diizinkan mengalami berbagai-bagai persoalan. Disitulah kesabaran kita sedang diuji, dan saatnya kita melewati masa-masa ujian itu dengan baik, maka kesabaran kita benar-benar sudah teruji. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap sabar, memberi pengampunan kepada orang lain. Dan biarlah pengampunan yang dari Tuhan sungguh-sungguh menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami dan mampukanlah kami untuk tetap sabar di dalam kehidupan kami. Memberi pengampunan dan mengasihi banyak orang. Kami tahu itu bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagaimana rasul-rasul terdahulu, kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan dan menolong kami. Mampukanlah kami di dalam keteguhan hati untuk tetap saling mengampuni, saling mengasihi. Sebab itu Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jika dengan kekuatan kami tidak akan mampu, tetapi dalam iman yang teguh kepadamu, maka kami akan dapat melewatinya. Terima kasih Bapa, berkatilah kami hari ini, dalam segala pekerjaan kami, Engkaulah yang menolong, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu, sehingga berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah kami sepanjang hari ini. Kami puji dan sembah Engkau ya Allah, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.